Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Salsabila, Gipti Anindita, dan Arneta Dinda Armalia akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai difusi dan diseminasi inovasi pendidikan matematika. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian difusi dan diseminasi. Yang pertama, pengertian difusi inovasi pendidikan. Difusi memiliki arti proses penyebaran dan perembesan sesuatu seperti kebudayaan, teknologi, ide dari satu pihak ke pihak lainnya, atau perpindahan arus listrik dari daerah yang berkonsentrasi tinggi sampai rendah. Inovasi dapat diartikan penemuan sesuatu yang benar-benar baru sebagai karya manusia. Sedangkan pengertian dari kata pendidikan itu sendiri salah satunya adalah secara etimologi kata tersebut bermula dari kata didik, yaitu memelihara dan memberikan pelatihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Difusi inovasi merupakan teori sains sosial yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa ide baru dapat meresap terhadap budaya. Jadi, pengertian dari difusi inovasi pendidikan yaitu proses mengkomunikasikan untuk memberikan suatu pengertian dalam bidang pendidikan kepada sistem sosial atau masyarakat dengan berlangsung sepanjang waktu agar tercapainya suatu pemahaman yang dapat diterima dalam kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian diseminasi inovasi pendidikan. Diseminasi atau dalam bahasa Inggris dissemination adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun dan disebarkannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan, baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Jadi, diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Hal ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan, sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat antara inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu elemen difusi inovasi. Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok, yaitu yang pertama inovasi. Gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jadi, suatu ide dianggap baru oleh seseorang, maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Yang kedua yaitu saluran komunikasi. Alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, paling tidak perlu memperhatikan yang pertama, tujuan diadakannya komunikasi, dan yang kedua, karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada halayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Yang ketiga, jangka waktu. Proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam 3 hal berikut. Yang pertama, proses pengambilan keputusan inovasi. Yang kedua, keinovatifan seseorang, yaitu relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi. Dan yang ketiga, kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Yang terakhir yaitu sistem sosial. Kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, teori yang dikemukakan Rogers pada tahun 1995 memiliki relevansi dan argumen yang cukup signifikan dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Teori tersebut antara lain menggambarkan tentang variabel yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi suatu inovasi serta tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi.
Baik, selanjutnya saya Gita Yandita akan menjelaskan mengenai proses difusi inovasi. Nah, jadi dalam proses difusi inovasi ini mempunyai beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap pengetahuan atau knowledge, yang kedua tahap persuasi atau persuasion, yang ketiga tahap pengambilan keputusan, decision, yang keempat ada tahap pelaksanaan atau implementation, dan yang terakhir tahap konfirmasi atau confirmation. Nah, tahap pengetahuan. Tahap ini merupakan tahap penyebaran informasi tentang inovasi baru dan saluran yang paling efektif untuk digunakan adalah saluran media massa. Dalam tahap ini, kesadaran individu akan mencari atau membentuk pengertian inovasi dan tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Nah, Rogers mengatakan ada 3 macam pengetahuan yang dicari masyarakat dalam tahapan ini, yakni yang pertama, kesadaran bahwa inovasi itu ada. Yang kedua, pengetahuan akan penggunaan inovasi tersebut. Dan yang ketiga, pengetahuan yang mendasari bagaimana fungsi inovasi tersebut bekerja. Selanjutnya, tahap persuasi. Nah, dalam tahapan ini, individu membentuk sikap atau memiliki sifat yang menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut. Nah, dalam tahap persuasi ini, individu akan mencari tahu lebih dalam informasi tentang inovasi baru tersebut dan keuntungan menggunakan informasi tersebut. Yang membuat tahapan ini berbeda dengan tahapan pengetahuan adalah pada tahap pengetahuan yang berlangsung adalah proses mempengaruhi kognitif. Sedangkan pada tahap persuasi, aktivitas mental yang terjadi akan mempengaruhi afektif. Nah, pada tahapan ini, seorang calon adopter akan lebih terlibat secara psikologis dengan inovasi. Kepribadian dan norma-norma sosial yang dimiliki calon adopter ini akan menentukan bagaimana ia mencari informasi. Nah, bentuk pesan yang bagaimana yang akan ia terima dan yang tidak, dan bagaimana cara ia menafsirkan makna pesan yang ia terima berkenaan dengan informasi tersebut. Nah, sehingga pada tahapan ini seorang calon adopter akan membentuk persepsi umumnya tentang inovasi tersebut. Beberapa ciri-ciri inovasi yang biasanya dicari pada tahapan ini adalah karakteristik inovasi yakni relative advantage, compatibility, complexity, reliability, dan observability. Oke. Selanjutnya tahap pengambilan keputusan. Nah, di tahapan ini individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan untuk mengadopsi inovasi tersebut atau tidak sama sekali. Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide baru sebagai cara tindak yang paling baik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses keputusan inovasi, yakni praktik sebelumnya, perasaan akan kebutuhan, keinovatifan, dan norma dalam sistem sosial. Nah, selanjutnya, proses keputusan inovasi ini memiliki beberapa tipe, yakni otoritas dan individual. Otoritas adalah keputusan yang dipaksakan kepada seorang oleh individu yang berada dalam posisi atasan. Nah, sedangkan individual adalah keputusan di mana individu yang bersangkutan mengambil peranan dalam pembuatannya. Nah, selanjutnya, jika ada pengambilan keputusan, maka ada konsekuensi. Konsekuensi adalah perubahan yang terjadi pada individu atau suatu sistem sosial sebagai akibat dari adopsi atau penolakan terhadap inovasi. Nah, ada 3 macam konsekuensi setelah diambilnya keputusan tersebut, yakni yang pertama ada konsekuensi dikehendaki versus konsekuensi tidak dikehendaki. Nah, konsekuensi dikehendaki dan tidak dikehendaki bergantung kepada dampak-dampak inovasi dalam sistem sosial berfungsi atau tidak berfungsi. Dalam kasus ini, sebuah inovasi bisa saja dikatakan berfungsi dalam sebuah sistem sosial, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya inovasi tersebut tidak berfungsi bagi beberapa orang
di dalam sistem sosial tersebut. Sebut saja revolusi industri di Inggris. Akibat dari revolusi tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemilik modal, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tenaga kerja yang pada akhirnya kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Yang kedua, konsekuensi langsung versus konsekuensi tidak langsung. Konsekuensi yang diterima bisa disebut konsekuensi langsung atau tidak langsung, bergantung kepada apakah perubahan-perubahan pada individu atau sistem sosial terjadi dalam respon langsung terhadap inovasi atau sebagai hasil dari urutan kedua dari konsekuensi. Terkadang efek atau hasil dari inovasi tidak berupa pengaruh langsung. Yang terakhir ada konsekuensi yang diantisipasi versus konsekuensi yang tidak diantisipasi. Nah, ini tergantung kepada apakah perubahan-perubahan diketahui atau tidak oleh para anggota sistem sosial tersebut. Contohnya, pada penggunaan internet sebagai media massa baru di Indonesia khususnya di kalangan remaja. Nah, umumnya internet digunakan untuk mendapatkan informasi yang terbaru dari segala penjuru dunia. Inilah yang disebut konsekuensi yang diantisipasi. Tetapi tanpa disadari, penggunaan internet bisa disalahgunakan. Misalnya untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi, hal inilah yang disebut konsekuensi yang tidak diantisipasi. Remaja akan menjadi mudah mendapatkan video atau gambar-gambar yang tidak pantas pastinya. Oke. Selanjutnya tahap implementasi atau tahap pelaksanaan. Nah, tahapan ini hanya akan ada jika pada tahap sebelumnya individu atau partisipan memilih untuk mengadopsi inovasi baru tersebut. Dalam tahap ini, individu akan menggunakan inovasi tersebut. Nah, jika di tahapan sebelumnya proses yang terjadi lebih kepada mental exercise, yakni berpikir dan memutuskan, dalam tahapan pelaksanaan ini, proses yang terjadi lebih ke arah perubahan tingkah laku sebagai bentuk dari penggunaan ide baru tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah tahap konfirmasi atau confirmation. Nah, tahap terakhir ini adalah tahapan di mana individu akan mengevaluasi dan memutuskan untuk terus menggunakan inovasi baru tersebut atau menyudahinya. Selain itu, individu akan mencari penguatan atas keputusan yang telah ia ambil sebelumnya. Nah, apabila individu tersebut menghentikan penggunaan inovasi tersebut, ini dikarenakan oleh hal yang disebut disenchantment discontinuance dan atau replacement discontinuance. Nah, menurut Ardianto dan kawan-kawan tahun 2009, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tahapan difusi inovasi tersebut mencakup dalam atribut inovasi. Nah, yang pertama, keuntungan relatif adalah inovasi dapat diterima oleh masyarakat apabila menguntungkan secara ekonomis atau dapat meningkatkan status sosial serta kenyamanan dan kepuasan. Nah, selanjutnya kesesuaian adalah suatu inovasi dirasakan konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman yang telah dimiliki, kesesuaian dengan tradisi dan kebutuhan mereka yang melakukan adopsi. Selanjutnya kerumitan, yaitu mutu derajat di mana inovasi dirasakan sukar untuk dimengerti atau dipergunakan. Selanjutnya, kemungkinan untuk dicoba, yaitu mutu derajat di mana inovasi dieksperimentasikan pada landasan yang terbatas. Mulyana tahun 2009 mengatakan bahwa dapat diuji cobakan setiap inovasi yang dibawa dapat diuji cobakan dulu oleh sasaran sehingga dapat dilanjutkan atau tidaknya tergantung dari persepsi sasaran terhadap inovasi tersebut. Selanjutnya, kemungkinan untuk diamati, yaitu hasil inovasi dapat disaksikan oleh orang lain atau dapat dilihat atau tampak, dapat dikomunikasikan, dan dapat dideskripsikan.
Saya Neta Dinda Hermalia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang kategori adopter dan penerima inovasi. Nah, anggota sistem sosial dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok adopter atau penerima inovasi sesuai dengan tingkat keinovatifannya atau kecepatan dalam menerima inovasi. Nah, salah satu pengelompokan yang bisa dijadikan rujukan adalah pengelompokan berdasarkan kurva adopsi yang telah diuji oleh Rogers pada tahun 1961. Adapun gambaran tentang pengelompokan adopter dan penerima inovasi dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, inovators. Nah, inovators ini sekitar 2,5% individu yang pertama kali mengadopsi inovasi. Ciri-cirinya yaitu petualang, berani mengambil resiko, mobile, cerdas, kemampuan ekonomi tinggi. Yang kedua ada early adopters atau perintis pelopor. Sebanyak 13,5% yang menjadi para perintis dalam penerimaan inovasi. Ciri-cirinya para teladan atau pemuka pendapat, orang yang dihormati, akses di dalam tinggi. Yang ketiga ada early majority atau pengikut dini. Sebanyak 34% yang menjadi para pengikut awal. Ciri-cirinya penuh pertimbangan, interaksi internal tinggi. Yang keempat ada late majority atau pengikut akhir. Sebanyak 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. Ciri-cirinya skeptis, menerima karena pertimbangan ekonomi atau tekanan sosial, dan terlalu hati-hati. Dan yang kelima ada laggards atau kelompok kolot atau tradisional. Sebanyak 16% terakhir adalah kaum kolot atau tradisional. Cirinya tradisional, terisolasi, wawasan terbatas, bukan opinion leaders, sumber daya terbatas. Selanjutnya adalah masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Inovasi harus dapat terkomunikasikan dengan baik agar dapat lebih mudah difahami dan diterima oleh masyarakat. Adapun masalah-masalah pendidikan yang menuntut untuk inovasi pendidikan ada dalam berbagai sudut pandang karena sangat kompleksnya pendidikan di negara kita. Salah satu yang akan saya paparkan adalah berbagai perubahan. Yang pertama, berbagai perubahan. Akhir-akhir ini di dunia pendidikan diresahkan oleh merosotnya mutu hampir di semua jenjang dan jenis pendidikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain kurikulum yang kurang mendukung siswa memiliki kompetensi, proses pembelajaran yang kurang efektif. Yang kedua, kualitas pendidikan. Masyarakat masih merasakan kenyataan bahwa mutu pendidikan kita yang belum memuaskan. Nah, hal ini disebabkan oleh belum sepakatnya para penyelenggara pendidikan menetapkan standar mutu yang harus dicapai serta beberapa departemen penyelenggara pendidikan yang ternyata tidak mudah untuk mencapai kesepakatan tentang standar mutu tersebut. Salah satu indikasi bahwa mutu pendidikan kita masih rendah yakni sangat kecilnya jumlah lulusan yang mampu memperoleh nilai yang baik, minimnya jenis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, sulitnya menembus pasar kerja tingkat nasional dan global sehingga terjadi penumpukan kelompok pengangguran terdidik. Dan yang terakhir ada manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yang tersentralisasi membuat sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menjadi tidak aspiratif serta membatasi kreativitas, ditambah lagi dengan penerjemah di lapangan yang tidak cerdas. Dengan manajemen sentralistik, manajer pendidikan tak ubahnya sebagai robot-robot yang selalu menunggu perintah, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dari pusat, dan perangkat pendidikan lainnya hanya sebagai pelaksana yang bersifat pasif, menunggu perintah dengan perasaan takut bersalah yang amat sangat menghadapi lapisan. Padahal yang tahu tentang daerah-daerah yang sangat beragam itu adalah para pemilik daerah itu. Oleh karenanya, momentum otonomi daerah merupakan start point untuk melakukan perubahan dan bukan memusatkan lagi di daerah otonom.
Permasalahan pendidikan menuntut kita untuk senantiasa melakukan inovasi agar dapat mengurangi bahkan menghapus segala permasalahan yang ada. Dari contoh berbagai permasalahan itu, penerapan dan mengomunikasikan harus berjalan dengan lancar dan tepat, dapat melalui difusi atau diseminasi agar setiap permasalahan dapat terpecahkan dengan baik serta semua pihak dapat menerima dan memudahkan kita untuk melakukan inovasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.